Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-27 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-26 sebelumnya itu akhirnya Inoji bekerjasama dengan Kasikoji dan Boruto. Sementara itu rahasia Sarada dan Sumire telah diketahui oleh Eida. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Diamond yang sedang memegang leher Sarada dan Sumire. Tak lama setelah itu Diamond pun melepaskan tangannya. Melihat hal tersebut mereka pun bingung. Sambil tersenyum Diamond berkata, "Dengan begini kalian sudah paham kan? Kalau mau aku bisa saja membereskan kalian dalam sekejap, bahkan sebelum kalian sempat menyadari apa yang terjadi." Sarada membalas, "Kau tidak membunuh kami." Di sisi lain Eida berkata, "Menurutku ini memang ada yang aneh. Kenapa kalian berdua yang bukan Otsutsuki bisa lolos dari pengaruh Zeno? Apa karena hati kalian telah direbut oleh Boruto? Tidak. Kalau hanya itu rasanya masih tidak masuk akal. Soalnya baik di dalam atau di luar desa tidak sedikit yang terpikat pada Kawaki dan Boruto. Kalau hanya dengan syarat itu seseorang bisa terhindar dari kemampuanku, seharusnya ada orang lain yang kondisinya sama seperti kalian berdua. Akan tetapi hanya kalian berdua yang selamat. Hanya ada satu kemungkinan yang masuk akal." Sambil melihat ke arah mereka, Eida kembali berkata, "Aku sendiri yang membuat pengecualian untuk kalian berdua." Mendengar hal tersebut mereka pun terkejut. Eida melanjutkan perkataannya, "Kurasa di alam bawah sadarku aku mengharapkan itu." Dan Zeno mewujudkannya. Dengan raut wajah yang heran Sumire berkata, "Kenapa?" Sambil menoleh ke Sarada, Eida berkata, "Waktu itu Sarada pernah bilang kan?" Mendengar hal tersebut mereka pun ingat tentang kenangan mereka saat pertama kali bertemu. Di sana Sarada mengajak Eida untuk berteman. Setelah ingat, Eida berkata, "Kata-katamu waktu itu membuatku senang. Habisnya, memang itulah yang selalu kuinginkan. Bahkan sejak sebelum aku berjumpa dengan kalian. Apa mungkin ini karena kita sama-sama jatuh hati pada Otsutsuki ya? Aku tidak mengerti. Tapi, yang manapun itu yang telah lama aku idamkan, memang hubungan antara manusia yang wajar seperti ini. Dan aku yang sekarang tidak merasa bahwa kalian berniat mencelakakanku." Sambil tersenyum Eida melanjutkan perkataannya, "Selain itu ya, kalaupun aku sampai mati di tangan kalian berdua, kurasa itu bukan hal yang buruk." Mendengar hal tersebut Sarada langsung memegang tangan Sumire dan berlari ke arah Eida. Tiba-tiba mereka pun memeluk Eida di hadapan Diamond. Terlihat Sumire dan Eida pun terkejut. Dengan raut wajah yang sedih Sarada berkata, "Baru kali ini aku dengar ada pertemanan yang saling mempertaruhkan nyawa masing-masing seperti ini." Eida membalas, "Kau bilang begitu tapi pelukannya agresif ini maksudnya apa?" Sarada membalas, "Ini bukti kesiapanku dan juga bukti pertemanan kita." Di sisi lain Sumire pun akhirnya memeluk Eida. Sumire berkata, "Berteman sambil bertaruhkan nyawa ya? Justru kedengarannya seru." Sambil mengangkat tangan Eida berkata, "Kalian berdua, terima kasih." Sementara itu Diamond pun terus memantau mereka. Adegan pun beralih ke Eida yang memeluk mereka sambil berkata, "Mulai saat ini pun mohon bantuannya, teman-temanku yang berharga." Mendengar hal tersebut mereka berdua pun tampak sedih. Sementara itu Diamond pun tersenyum dari kejauhan. Adegan pun beralih ke Kasikoji. Koji berkata, "Salah satu kemampuan manusia adalah membelah diri." Inoji membalas, "Membelah diri?" Koji melanjutkan perkataannya, "Dia bisa membelah diri berkali tanpa batas jumlah tertentu." Mendengar hal tersebut Boruto berkata, "Seperti kakek Bunshin." Koji membalas, "Tidak, keduanya sangat berbeda. Perbedaan terbesarnya adalah setiap individu hasil pembelahan diri manusia setara dengan yang asli. Oleh karena itu dia tidak perlu membagi-bagi cakranya. Kekuatannya maupun daya tahan fisiknya juga tak mengalami penurunan." Mendengar hal itu Shikamaru membalas, "Jadi dia tidak melemah meski jumlahnya bertambah."
Berbahaya sekali, Koji berkata kembali. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya jumlah mamusi, kecerdasannya akan mengalami penurunan yang signifikan. Tidak hanya itu, tubuhnya akan semakin sulit merasakan sakit dan gerakannya pun akan semakin sederhana. Kesempatan itu bisa kita manfaatkan. Di sisi lain, Shikamaru berkata, dengan kata lain, membiarkan dia terus membelah diri sampai jadi cukup bodoh lalu menghabisi semuanya sekaligus adalah solusi optimal. Koji membalas, tepat sekali. Lalu ada satu hal lagi. Ini poin yang sangat penting. Pastikan kalian menghancurkan kedua matanya. Individu yang telah kehilangan matanya tidak akan bisa membelah diri lagi. Dengan raut wajah yang heran, Inoji membalas, mata. Koji melanjutkan perkataannya. Hanya saja yang perlu kalian waspada adalah setiap jumlah mereka berkurang secara berangsur-angsur, kecerdasan mereka juga akan pulih kembali. Mendengar hal itu, Shikamaru berkata, begitu ya. Semakin sedikit jumlah yang tersisa semakin sulit untuk ditangani. Tapi kalau kita terus membiarkan mereka dan jumlahnya terlalu banyak juga repot. Koji berkata, supaya kalian lebih mudah menanganinya, coba batasi antara 20-30 tubuh saja. Anggap saja kalian sedang berhadapan dengan hewan. Begitu saatnya tiba, idealnya kalian bisa menghabisi semua sekaligus. Setelah mendengar informasi dari Koji, Shikamaru berkata, ini hanya pengandaian. Tapi, bagaimana kalau manusia membelah diri, meninggalkan satu tubuhnya di markas mereka? Meski kita berhasil menghabisi semua yang ada di desa, yang ada di markas tidak musnahkan. Mendengar hal tersebut, Inoji membalas, benar juga. Di sisi lain, Koji berkata, kalian tidak perlu mengkhawatirkan itu. Individu yang terbelah memiliki sifat yang memaksa mereka untuk tetap berada di dekat satu sama lain. Kalaupun ada yang bersiaga di tempat yang jauh, secara naluriah dia akan pergi berkumpul dengan gerombolan yang paling ramai. Shikamaru membalas, begitu rupanya. Apalagi kalau dia bertambah bodoh ya. Sementara itu, Inoji heran berkata, tapi kenapa kita harus repot-repot menyambut serangannya di desa Konoha? Kalau sudah tahu akan begitu, kenapa tidak kita serang duluan saja sebelum dia datang? Koji membalas, karena memilih Konoha sebagai lokasi pertarungan adalah poin krusial untuk menghindari campur tangan Jura dalam pertarungan ini. Yang diincar Jura adalah Boruto dan Himawari. Kalau mereka berdua bergerak, Jura juga akan bergerak. Tapi kalau tempat bertarungnya di Konoha, dia tidak akan muncul. Dengan raut wajah yang heran, Inoji berkata, kenapa? Shikamaru membalas, entah kenapa sepertinya dia tertarik pada Konoha. Sosoknya sering terlihat di toko buku dan juga toko cemilan. Banyak saksi yang melihatnya. Adegan pun beralih ke Jura yang sedang duduk di depan toko cemilan. Terlihat Jura sedang memakan dango. Melihat ada Jura, warga Konoha pun heran. Mendengar hal tersebut, Inoji berkata, serius? Shikamaru melanjutkan perkataannya, aku meminta tim Sasa melaporkannya untuk berjaga-jaga. Tapi untuk saat ini kita hanya bisa membiarkannya. Aku juga sudah memerintahkan Departemen Kepolisian untuk tidak berbuat apa-apa. Di sisi lain, Koji berkata, Jura tidak akan membiarkan tindak kekacauan di Konoha. Mamushi juga sangat paham akan hal itu. Agar tidak menyulut emosi Jura, dia akan menghindari perusakan yang tidak perlu di desa. Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, meskipun dia jadi bodoh. Koji berkata kembali, secara insting naluri, meski kecerdasannya merosot, rasa takutnya terhadap Jura tidak akan hilang. Sama halnya dengan rasa ingin tahu yang membuatnya mengincar Eda. Karena itulah desa Konoha adalah tempatnya ideal untuk menghadapi Mamushi tanpa gangguan. Sementara itu, Inoji berkata, baiklah. Tak lama setelah itu, Koji menoleh ke arah Inojin dan berkata, lalu Inojin, aku ingin kamu mempelajari sebuah jurus baru. Jurus itu akan menjadi versi pemutakhiran dari Shintensin. Bisa dibilang jurus itu akan menjadi kunci dalam pertarungan kalian melawan Mamushi. Untuk itulah aku memanggilmu kemari. Dengan raut wajah yang heran, Inoji membalas, jurus baru. Koji melanjutkan perkataannya, Mamushi akan muncul di desa sekitar 1 minggu dari sekarang. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia datang lebih cepat. Kita tidak punya banyak waktu. Pokoknya maksimal dalam 2 hari. Kau harus menguasai jurus itu dengan sempurna. Inoji membalas, tunggu sebentar. 2 hari? Aku kan belum tahu jurusnya seperti apa. Koji berkata, kau pasti bisa.
Karena itu adalah jurus yang kau kembangkan sendiri untuk membalaskan dendam Himawari. Mendengar hal tersebut, Inojin dan Shikamaru pun terdiam. Inojin berkata, "Barusan, kau bilang apa?" Koji membalas, "Sorot matamu berubah ya. Tentu saja kita akan menghindari masa depannya seperti itu. Tapi teori dan teknik yang kau peroleh dari sana memiliki nilai sangat besar. Itulah yang ingin kusampaikan padamu." Sempat terdiam, akhirnya Inojin mulai serius dan berkata, "Tak usah 2 hari. Lihat saja, 1 hari pun cukup bagiku." Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya diam. Adegan pun beralih ke Amada yang memperhatikan tayangan ulang pertarungan Kawaki dan Jura. Tak lama setelah itu, Kawaki berkata, "Bagaimana? Apa ada info yang bisa kau dapat?" Amada membalas, meski ekspresi wajahnya sulit dibaca, kelihatannya serangan itu tetap berefek pada tubuhnya. Lalu pohonnya dia tumbuhkan itu, tidak salah lagi kemungkinan itu pun dewa yang sama seperti dirinya. Tidak hanya menyembuhkan luka mereka, pohon itu juga berfungsi sebagai senjata yang kuat dan perisai yang tangguh. Mendengar hal tersebut, Kawaki membalas, "Terus kenapa? Kau ingin bilang kalau dia tidak punya kelemahan?" Amada membalas, "Jangankan kelemahan, aku bahkan sampai berpikir apakah mungkin dia ini tidak bisa mati. Dia ini sudah seperti..." Di sisi lain, Kawaki berkata, "Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa dia bisa dikalahkan. Tapi dengan kekuatanku sekarang itu sangat tidak mungkin. Aku butuh kekuatan yang lebih." Mendengar hal tersebut, Amado pun tidak sejenak dan membalas, "Kawaki, aku tidak bermaksud jelek. Tapi kalau lebih dari ini..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Kawaki langsung mencekik leher Amado dan menempelkannya ke dinding. Sambil mencekik Amado, Kawaki berkata, "Mau aku hancurkan tenggorokanmu. Jangan bicara yang tidak perlu dan lakukan saja apa yang aku katakan. Itu kalau kau ingin aku bersama dengan putrimu." Mendengar hal tersebut, Amanda pun menoleh ke arah Kebi. Tak lama setelah itu, Kawaki pun melepaskan genggamannya. Dengan raut wajah yang kesal, Amanda berkata, "Kalau lebih dari ini tubuhmu tidak akan bisa bertahan. Sebelum kau bertarung melawan dia lagi, bisa-bisa kau justru menghancurkan dirimu sendiri." Kawaki membalas, "Jangan membuatku mengatakannya berkali-kali. Aku hanya mengabulkan keinginanmu setelah aku menghabisi semua musuhku." Dengan raut wajah yang serius, Kawaki melanjutkan perkataannya, "Kau ingin bertemu dengan putrimu kan? Kalau begitu cepat persiapkan dirimu. Aku menghabisi semua musuhku atau aku mati sebelum itu. Bagaimanapun kau tidak punya pilihan selain bertaruh pada 2 kemungkinan itu." Mendengar hal tersebut, Amado pun terdiam. Adegan pun beralih ke ruang interogasi. Di sana sudah ada Sai, Konohamaru, dan Kobu. Konohamaru berkata, "Makanya seperti yang sudah saya bilang tadi, justru saya yang menginterogasi Boruto sesuai yang diperintahkan." Kobu membalas, "Sayangnya yang seperti itu tidak membuktikan apapun. Justru karena itu tindakan yang normal mata-mata akan bertindak seperti itu agar terkesan wajar. Alasan kami memanggilmu kemari adalah untuk mengali informasi lebih lanjut." Dengan raut wajah yang tenang, Konohamaru berkata, "Setidaknya pada satu interogasi itu saya membenci Boruto. Tapi sejujurnya sekarang, justru sebaliknya. Saya merasakan kejanggalan pada dirinya yang digambarkan sebagai pemberontak. Terlihat saya pemberontak mereka." Sementara itu, Kobo membalas, "Aku tidak tahu apa yang ditanamkan pada pikiranmu. Tapi, apa kau tidak sadar kalau dirimu hanya sedang dimanfaatkan? Ditambah lagi ya, bisa-bisanya kau berpendapat seperti itu di situasi sekarang ini. Apa kau tidak paham sisimu sekarang?" Tak lama setelah itu, Kobo berkata dalam hati, "Kalau cuma keras kepala itu bagus. Tapi, dia ini bodoh. Sama sekali bukan tipe orang yang bisa jadi mata-mata. Berarti yang membantu Boruto meloloskan diri adalah pihak lain." Di saat mereka sedang menjalani interogasi, tiba-tiba Shikamaru menghubungi Konohamaru dengan Shindensin. Shikamaru berkata, "Konohamaru, ini aku. Jawablah tanpa mengeluarkan suara." Konohamaru membalas, "Hokage ke-8. Shikamaru berkata kembali, "Aku tidak punya banyak waktu, jadi langsung saja. Tenang dan dengarkan baik-baik. Yang meloloskan Boruto adalah aku." Mendengar jawaban Shikamaru, Konohamaru pun terkejut. Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Aku memberitahukan paskotnya pada Mitsuki agar dia bisa membukakan borgolnya. Sekarang pun aku sedang bekerjasama dengan Boruto atas kehendak sendiri. Kau yang sekarang sudah pasti tahu alasannya kan?" Mendengar hal tersebut, Konohamaru pun ingat saat momen Boruto memarinya untuk melarikan diri.
Di sisi lain Shikamaru berkata kembali, mungkin hanya masalah waktu sampai perbuatanku ketahuan oleh mereka. Konamaru, maaf kalau ini terdengar seperti ngomong secara sepihak, tapi aku ingin kau bersama dengan kami. Tentu saja keputusannya aku serahkan padamu. Tapi kalau kau bisa percaya padaku, kumohon, pinjamkan kekuatanmu. Melihat reaksi Konohamaru, saya pun mulai curiga. Adegan pun beralih ke apartemen Eda. Sumire berkata, "Oh iya, sudah waktunya. Aku harus segera ke laboratorium." Mendengar hal tersebut, Serada membalas, "Kalau begitu aku juga." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Eda memeluk Serada sambil berkata, "Tidak boleh. Serada harus tetap di sini. Kita belum selesai bicara." Sambil melirik ke arah Sumire, Serada berkata, "Hei Sumire, tolong aku." Sumire membalas, "Sampai nanti Serada." Tak lama setelah itu Sumire pun keluar dari rumah dan berlari. Ketika sedang berlari, ternyata ada Boruto yang berdiri di samping pintu. Boruto berkata, "Yo." Melihat Boruto, Sumire membalas, "Boruto." Adegan pun beralih memperlihatkan pemandangan apartemen Eda. Di sisi lain, Mizuki yang berada di seberang memantau rumah tersebut. Adegan pun beralih ke Boruto yang mengalihkan cakranya ke benang Kusanagi. Boruto berkata, "Kenjutsu aliran Uchiha Goromo." Tapi konsentrasiku sempat terganggu untuk sesaat, dan akhirnya jadi seperti ini. Sumire membalas, "Retak ya." Sambil menoleh ke arah Sumire, Boruto membalas, "Maaf ketua kelas, aku ingin kau memperbaiki pedang ini dalam 1 minggu." Dengar wajah yang terkejut, Sumire membalas, "Aku." Tak lama setelah itu, Boruto melakukan gulungan segel dan memberikannya pada Sumire sambil berkata, "Coba lihat ini." Terlihat Sumire mengambil gulungan itu dan melihatnya. Dengan raut wajah yang heran, Sumire berkata, "Teknologi ini." Boruto membalas, "Ya, teknologi yang belum terrealisasikan di dunia ini. Penelitian yang sedang kau lakukan saat ini akhirnya akan membuatmu menemukannya. Aku tidak bisa menceritakannya lebih dari ini. Tapi maukah kau melakukannya?" Terlihat Sumire terdiam sejenak dan membalas, "Kalau diperbaiki dengan teknologi ini, kemungkinan pedang itu akan terlahir kembali menjadi pedang yang nyaris berbeda. Meski begitu, tidak apa-apa." Tanpa basa-basi, Boruto memberikan pedang Kusanagi ke Sumire sambil berkata, "Kalau pedangnya bertambah kuat, kurasa guru juga tidak akan protes." Sumire membalas, "Baiklah, aku mengerti. Tapi ada satu masalah lagi yang harus diperbaiki." Boruto membalas, "Apa?" Sambil tersenyum, Sumire melanjutkan perkataannya, "Jangan panggil aku ketua kelas. Panggil aku Sumire." Mendengar hal tersebut, Boruto pun bingung. Terlihat Sumire berlari meninggalkan Boruto sambil berkata, "Lihat saja nanti. Akan kubuat jadi keren." Melihat tingkah Sumire, Boruto pun semakin heran. Adegan pun beralih ke beberapa hari kemudian. Memusi berkata, "Nah, Kak Eda, sembunyi di mana kau?" Ternyata gerombolan Memusi sudah ada di atas dinding perbatasan desa Konoha. Memusi berkata, "Oi, kalian jangan sampai lupa. Sembunyikan reaksi cakra kalian dengan benar ya, supaya tidak ketahuan oleh para pengintip itu." Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah beberapa hari, akhirnya invasi Konoha oleh Memusi pun dimulai. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-28. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができます。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し